Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abida Afdalia dengan NIM 21064110035 dari kelas 4B. Untuk memenuhi UTS mata kuliah Statistika Pendidikan, di sini saya akan membuat video tutorial dengan menggunakan uji T berpasangan dan uji T independen. Nah, di sini terdapat dua soal. Soal yang pertama, suatu pelatih dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar SMP Ambangkalan. Untuk menguji keaktifan pelatih tersebut, 18 peserta diberikan pretest sebelum pelatihan dan post-test setelah penilaian. Data hasil pretest dan post-test bagaimana tertera pada tabel di samping. Ini tabelnya. Nah, pertanyaannya, apakah terdapat perbedaan rata-rata motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah pelatihan? Kemudian ada taraf signifikasinya 5%. Nah, untuk nilai 6A dan 7B belum diketahui nilainya ya. Jadi A diisi dengan digit kedua dari NIM Anda, kemudian yang B diisi dengan digit terakhir NIM. Contoh, misalnya NIM saya itu 21064110035. Maka nilai 6A sama dengan A diisi dengan digit kedua dari NIM akhir. NIM akhir saya 3, jadi 6A sama dengan 63. Sedangkan 7B diisi dengan digit NIM terakhir. NIM terakhir saya 5, jadi 7B sama dengan 75. Gitu ya teman-teman. Kemudian tabel di atas tabel ini di-copy terlebih dahulu. Kita copy. Kemudian kita taruh sebelah sini. Kemudian nilai 6A diganti dengan 63 dan 7B diganti dengan 75. Nah, penyelesaiannya data hasil belajar siswa sebelum dan sesudah pelaksanaan pretest dan post-test. Yang pertama, parameter yang diuji adalah rata-rata. Yang kedua, H0, tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa sebelum dan sesudah pelaksanaan pretest dan post-test. H1, ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa sebelum dan sesudah pelaksanaan pretest dan post-test. Dengan menggunakan taraf kepercayaan 95%, artinya taraf signifikan alfa 0,05. Dengan menggunakan uji T berpasangan. Jika T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Dan jika T tabel lebih dari T hitung, maka H0 ditolak alias H1 diterima. Dan jika P-value lebih dari alfa, maka H0 diterima. Dan jika P-value kurang dari alfa, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Untuk menghitung uji statistik, kita meminta bantuan pada Excel dengan membuka data. Kita klik data, kemudian data analisis. Kita pilih T-test paired to sample formats. Kemudian kita klik OK. Dan variabel pertama kita isi dengan nilai pretest. Kemudian variabel kedua kita isi dengan nilai post-test. Kemudian jangan lupa tentang label dan alfa 0,05. Kemudian kita taruh di sini. Kita klik OK. Nah,
Kita tarik. Untuk T hitung itu yaitu T start sama dengan atau T hitung. Kemudian untuk T tabel yaitu T critical to tail atau T tabel. T itu saya kasih warna hijau. Sedangkan T kritikal, T tabel saya beri warna kuning. Nah, untuk mencari perbedaan dari T hitung atau T kritikal. T hitung min 5,32, sedangkan T tabel 2,109. Jadi lebih besar T tabel, maka rumusnya menggunakan jika T lebih dari T tabel maka H0 ditolak alias H1 diterima. Kita tulis kesimpulan dari jika T hitung lebih dari jika T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak alias H1 diterima. Kemudian untuk mencari p-value, untuk membandingkan p-value dengan alpha. P-value itu P to tail. Kita kasih warna merah. Jadi p-value-nya kan 5,600 pangkat 10 pangkat 5 kan. Dan alfanya 0,05. Jadi kita menggunakan lebih besar alfa. Jadi menggunakan rumus kurang dari alfa. Jadi menggunakan rumus jika P value kurang dari alfa, alfanya tadi 0,05, maka H0 ditolak. Maka H0 ditolak.
Kita copy terlebih dahulu tabel, kemudian untuk nilai P diganti dengan 3, sedangkan Q diganti dengan 5. Kemudian untuk menyelesaikannya, tetap banyak istilah yang dihafal. Kemudian data banyak istilah yang dihafal, yaitu yang pertama, parameter yang diuji adalah rata-rata 0. Tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa yang tidak menggunakan musik klasik dan menggunakan musik klasik. H1, ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa yang tidak menggunakan musik klasik dan menggunakan musik klasik. Karena ini uji independen dengan menggunakan kelas kontrol dan eksperimen, maka taraf kepercayaannya 95%. Arti dari taraf signifikan alfa 0,05 dengan menggunakan uji T independen. Sebelum itu kita harus menentukan data terlebih dahulu. Data tersebut homogen atau heterogen. Oleh karena itu kita harus menguji varian terbesar dan varian terkecil. Kita tulis di sebelah sini varian terbesar. Sedangkan yang bawah varian terkecil. Untuk menghitung varian, yaitu dengan menggunakan rumus sama dengan varian sampel. Kita klik, kemudian buka kurung, kita tarik dari kelas kontrol. Kita enter. Sedangkan yang varian terkecil sama kayak tadi, sama dengan buka kurung kelas eksperimen. Kita klik enter. Kemudian kita menentukan mana variabel 1 dan mana variabel 2. Untuk kelas kontrol ini termasuk variabel pertama. Variabel pertama, sedangkan yang kelas eksperimen termasuk variabel kedua. Selanjutnya kita harus menentukan variabel 1 dan variabel 2. Kita ketik terlebih dahulu. Kemudian kita menguji homogenitas.
agar kita untuk maka kriteria penelitian homogenitas yaitu jika F kurang dari F tabel maka H0 diterima, artinya ragam populasi 1 dan 2 homogen. Sebaliknya jika F lebih dari F tabel maka H0 ditolak, artinya ragam populasi 1 dan 2 tidak homogen. Dan jika P lebih dari alfa maka H0 diterima, dan jika P kurang dari alfa maka H0 ditolak dan H1 diterima. Nah, kemudian untuk menghitung uji homogenitasnya kita minta bantuan pada Excel. Kita buka data, kemudian data analisis, kemudian kita pilih F2 sample variant. Kita klik OK, kemudian variabel 1 kita isi. Kemudian ini variabel satunya kita kasih kelas kontrol. Kita tarik sampai akhir. Kemudian variabel 2 kita isi kelas eksperimen. Kemudian jangan lupa centang label dengan alfa 0,05 dengan output rank. Kita taruh di bagian sini. Kita klik OK. Untuk mencari perbedaan, maka kita menggunakan F dan F critical one critical. Kita kasih warna terlebih dahulu. Warna hijau. Sedangkan F critical saya kasih warna kuning. Jadi kita menggunakan F sama dengan F kurang dari F tabel. F tabelnya kan 0,3947 sedangkan ini 0, jadi kita tulis uji F lebih dari F tabel maka H0 ditolak. Artinya ragam populasi 1 dan 2 tidak homogen. Kita tulis
tidak homogen. Kemudian untuk mencari p-value yaitu p-quantile 0,4, kita kasih warna merah. Perbandingannya dengan p-value dengan alfa. Alfanya tadi kan 0,05, jadi jika p-value kurang dari alfa 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Kemudian kita menentukan menentukan gimana uji T ya homogen apa tidak homogen. Kita menggunakan data, kita klik data analisis, kemudian kita cari equal varian, kita klik OK. Kemudian variabel 1 kita kasih kelas kontrol. Kemudian variabel 2 kita kasih kelas eksperimen. Kita taruh bagian sini, kita klik OK. Kenapa tidak bisa? Kita taruh di sini, kita klik OK. Untuk kita perhatikan t-start atau t-hitungnya terlebih dahulu. Kemudian t-tabel yaitu t-critical total. Dibandingkan dengan t-critical, uji dua pihak. Kita beri warna. Karena t-hitung lebih dari t-tabel, maka lebih besar t-tabel, maka H0 ditolak alias H1 diterima. Jadi, maka t-hitung lebih dari t-tabel, maka H0 ditolak alias H1 diterima. Dan untuk
Untuk mengetahui P value-nya yaitu P total ini kita kasih warna kuning. Dengan P value dengan alfa 0,05. Ini ya teman-teman. Ini ya teman-teman 0,05. Jadi lebih besar alfa, maka P value lebih dari alfa 0,05, maka H0 ditolak. H1 diterima. Maka kesimpulannya ada perbedaan. Rata hasil belajar siswa yang tidak menggunakan musik klasik dan menggunakan musik klasik. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.